Saat ini telah terjadi pertempuran besar, pertempuran di alam jin. Sesama bangsa jin bertempur besar-besaran di dasar laut, sehingga merusak lempeng laut. Ini sesuai dengan penjelasan di dalam Al-Quran dan hadis, dan juga isyarat dari mimpinya para ulama dan kiai di Nusantara, bahwa saat ini bangsa jin bertempur mati-matian. Sehingga tidak mengherankan jika menurut penelitian para ilmuwan modern terjadi kerusakan besar-besaran di dasar lautan. Mengapa jin bertempur di lautan? Karena kepalanya, ketuanya jin-jin yang kafir adalah iblis. Iblis laknatullah alaih meletakkan singgasananya di atas perairan laut samudra yang sangat luas, sebagaimana sabda Rasulullah SAW di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim nomor hadis 2813 dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Inna iblisa yad'u arshuhu 'alal ma." Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air. Di atas air ini menurut para ulama adalah air samudra, samudra luas. Bahkan ada yang menafsiri bahwa singgasana iblis diletakkan di perairan 3 samudra, pertemuan 3 samudra. Nah, Indonesia ini dikelilingi oleh samudra, mulai dari Samudra India, kemudian Samudra Pasifik, dan di sana terjadi pertempuran dahsyat. Sehingga tidak mengherankan apabila Indonesia ini dilingkari oleh lempeng-lempeng bumi yang sudah retak, yang sudah menganga. Di dalam bumi ada api yang menyala-nyala, karena memang di dasar lautan, di bawahnya ada tanah, di bawah tanah ada gunung-gunung berapi. Nah, ini ternyata sudah terjadi pertempuran besar-besaran antar alam jin, sehingga mengakibatkan suhu sangat panas. Bahkan suhu di lautan sangat panas sekali. Nah, menurut informasi dari beberapa ilmuwan dunia, akan terjadi perang dunia besar, mengakibatkan air ini banyak kesulitan, sehingga akan memicu 9 peperangan. 9 peperangan. Nah, beritanya juga bisa dilihat di internet, di CNBC Indonesia. Sudah ada ternyata penjelasan tentang perang besar. Nah, menurut mata batin dari para ulama dan kiai yang mukasyafah, perang ini sebenarnya adalah perang di antara alam jin. Jin-jin itu sangat bernafsu. Jin itu perangnya lebih dahsyat daripada manusia, karena nafsunya jin lebih besar, sehingga di alam jin sering terjadi peperangan besar. Dan saat ini perang di alam jin itu sangat dahsyat, sungguh luar biasa. Tidak mengherankan kalau orang-orang di Jawa ini sering mengait-kaitkan dengan Ratu Pantai Selatan. Ratu Pantai Selatan atau Nyi Roro Kidul. Di dalam lautan itu, di Samudra Hindia, ternyata banyak sekali kerajaan-kerajaan jin. Kerajaan-kerajaan jin. Nah, ratunya jin, ratunya iblis yang kafir, itu adalah iblis laknatullah alaih. Ratunya jin-jin yang kafir, ratunya setan yang kafir adalah iblis laknatullah alaih. Nah, jin itu terbagi 2. Ada jin-jin yang muslim dan ada jin-jin yang kafir. Jin-jin yang bukan keturunan dari iblis, maka jin itu bisa mati. Sekali lagi, jin-jin yang bukan keturunan iblis laknatullah alaih, maka jin itu bisa mati. Sedangkan jin-jin yang keturunan daripada iblis laknatullah alaih, maka tidak akan bisa mati sampai hari kiamat. Karena ini barokah dari Allah Jalla Jalaluh mengabulkan doanya iblis laknatullah alaih. Qala Allah azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi 6 ayyamin wa kana 'arshuhu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Wa la in qulta innakum mab'utsuna min ba'dil maut
la yaqulanna alladhina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Allah Jalla Jalaluhu sudah berfirman di dalam surat Hud ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 bahwa Allah menegaskan tidak adalah dari satu binatang melata di muka bumi ini melainkan Allah yang menanggung semua rizkinya. Allah mengetahui tempat berdiamnya seluruh makhluk itu, dan Allah mengetahui setiap tempat di mana makhluk itu berpindah dan berganti. Semuanya sudah ditetapkan di dalam kitabnya Allah yang nyata, fi kitabim mubin. Dan Dia Allah lah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi di dalam 6 masa. Dan Allah meletakkan singgasananya di atas air. Wa kana 'arsyuhu 'alal ma'i. Mengapa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah hendak menguji kepada kita, di antara kita manakah yang paling bagus amal perbuatannya. Kemudian di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, inna iblisa yad'u 'arshuhu 'alal ma'. Sesungguhnya iblis telah meletakkan singgasananya di atas air. Thumma yab'athu sarayahu fa'adnahum minhu manzilatan a'dhum fitnah. Yaji'u ahaduhum fayaqulu fa'altu kadza wa kadza. Fayaqulu ma sana'ta syai'an. Qala thumma yaji'u ahaduhum fayaqulu ma taraktuhu hatta faraqtu bainahu wa bain imra'atihi. Qala fayudnihi minhu wa yaqulu ni'ma anta. Ternyata iblis sudah meletakkan singgasananya di atas samudra. Kemudian iblis mengirimkan tentaranya. Tentara iblis disebut setan. Setan-setan ini dari jenis jin maupun jenis manusia, dari jenis apapun yang menentang kepada Allah Jalla Jalaluhu disebut setan. Nah, iblis sudah mengirimkan pasukan-pasukannya. Nah, di antara alam jin itu ada jin-jin yang muslim. Jin-jin yang muslim ini juga berdakwah sebagaimana kita manusia. Kemudian terjadi pertempuran besar-besaran di alam jin antara jin-jin yang kafir dengan jin-jin yang muslim. Pertempuran dahsyat. Nah, jin yang muslim itu banyak sekali di antara mereka yang minta bantuan ke bangsa manusia. Manusia-manusia yang telah diberikan kelebihan oleh Allah Jalla Jalaluhu mampu sukmanya masuk ke dalam alam jin. Nah, manusia-manusia seperti ini sudah diberikan kabar oleh Allah. Kemudian dia sudah melihat pertempuran bangsa jin yang begitu dahsyat di perairan di sekitar Nusantara. Oleh sebab itu kita sebagai umat Islam perbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, perbanyak zikir dan doa. Demikian, semoga manfaat dan barokah. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.